Berjarak sekitar 40 km dari kota Bandung, terdapat sebuah permukiman penduduk yang masyhur dengan sebutan Kampung Layang-Layang. Disebut demikian karena mayoritas warga kampung Cikejep yang berada di Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini menjadi pembuat layang-layang. Salah satu perajin layang-layang di kampung ini adalah Lilih Lina Mulyati. Wanita 44 tahun ini bercerita, sejak usia 10 tahun ia sudah mulai membuat layang-layang. Keterampilan untuk membuatnya ia dapatkan dari sang kakak. Diakui Lili saat pertama kali membuat layangan 30 tahun lalu tidaklah mudah. Tidak sedikit layangan yang gagal ia buat. Tapi sering berjalannya waktu, keterampilannya untuk membuat layang-layang mulai terasa. Kini Lili mampu membuat layang-layang lebih dari 500 buah dalam satu hari. Ya susah, kalau pertama kali mah susah. Ya kalau karena udah kebiasaan, ya udah biasa, udah bisa gitu. Dulu tuh yang susahnya apa Bu waktu kecil kalau masih ingat? Yang seperti ini nih, yang begini tuh yang dirangkai dari sini ke sininya itu ya susah kalau pertama kali mah. Ya. Terus belajar terus belajar sampai bisa. Berarti sekarang tuh jadi kerjaan tetap atau gimana Bu sekarang? Kerjaan tetap, kalau aku mah kerjaan tetap. Cerita lainnya disampaikan Eis Saadah. Meski sudah berusia 52 tahun, Eis baru menekuni keterampilan membuat layang-layang selama 10 tahun. Awalnya Eis tidak tertarik untuk membuatnya, meski sebagian besar keluarganya adalah perajin layang-layang. Tapi melihat usaha ini menjanjikan secara ekonomi, barulah Eis secara bertahap mempelajari keterampilan ini. Saat ini, membuat layang-layang Eis Saadah jadikan sumber penghasilan sehari-hari. Lebih dari 15.000 lembar layangan Eis buat dalam setiap 1 bulan dan memberikan penghasilan 1,5 juta rupiah. Sekarang ya 500 bisa lah, karena suami juga bantu gitu. Kalau dulu mah, bujang-bujang ini 500, 100 juga. Kayaknya nggak bisa, cuma sekarang mah alhamdulillah karena suami juga ada di rumah gitu. Ya sambil 500 ya per hari ya Bu ya. Total ada sekitar 180 keluarga di RT 1 dan 2 RW 5 Kampung Cikejep, Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sekitar 70% warganya adalah perajin layang-layang. Setiap hari, warga di kampung ini memproduksi layang-layang untuk dijual. Harganya bervariasi, mulai dari 500 hingga 900 rupiah per lembar, tergantung dari jenis dan ukuran. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana sejarah atau awal mula di kampung ini banyak warga berprofesi sebagai perajin layang-layang. Tapi menurut penuturan sejumlah warga, layang-layang mulai dibuat warga pada medio 1960-an. Keterampilan membuat layang-layang terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu para pendahulu di kampung ini hingga saat ini. Turun-temurun sebanyak mungkin lah cucu anak terasa tapi kalian gitu ta. Sekitar teh 4 generasi. Sarana bikin layangan teh alhamdulillah. Ada proses panjang dalam membuat layang-layang. Pemilihan bahan baku berupa bambu adalah hal utama. Untuk membuat layang-layang, jenis bambu tali adalah yang terbaik. Untuk satu layang-layang dibutuhkan 2 potongan bambu yang dibentuk menyilang. Untuk menyilangkan kedua bambu memiliki teknik tertentu agar layang-layang bisa seimbang. Butuh keterampilan khusus dalam membuat kerangka layang-layang. Nah, ini saya sedang membuat layang-layang bersama dengan perajinnya langsung. Ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika membuat layang-layang adalah soal keseimbangan. Ternyata ada ukurannya ya Pak Ahmad ya. Seperti misalkan dari jarak ke sini hingga ke sini itu ada jarak sekitar 10 cm. Kemudian juga proses mengikatnya juga harus betul dan benar. Ketika diterbangkan itu akan ada keseimbangan ya Pak ya. Sulit sih, tapi kalau dicoba ternyata gampang juga. Lanjut ya Pak. Oke. Proses berikutnya adalah menempelkan kertas. Kertas yang digunakan adalah kertas minyak dengan berbagai warna. Biasanya kertas akan dibentuk persegi, kemudian kerangka akan diberi lem, dan selanjutnya kertas layangan akan ditempel. Usai ditempel, kertas sisa di bagian luar kerangka digunting agar lebih rapi dan seimbang. Untuk estetika, layang-layang akan dilukis. Pola lukisan juga beragam dengan warna macam-macam. Gambar yang dilukis sebetulnya tidak ada pakem tertentu, tapi diusahakan gambar yang dilukis harus berada di tengah layangan agar layang-layang tetap seimbang ketika diterbangkan. Dari tadi saya mencoba untuk menggambar di layang-layang, hasilnya seperti ini. Waduh, ini kalau ini jauh ya dari ekspektasi. Kalau melihat hasil dari akang-akangnya, lihat berpola dan juga bagus, bandingkan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar.
Daripada tadi yang pertama memang gagal ya, tapi yang kedua, ketiga udah lumayan nih Kang. Oke, saya lanjut dulu ya. Melukis layang-layang jadi tahap terakhir dalam proses pembuatan layangan. Jika sudah seperti ini, layangan siap dijual ke berbagai daerah di Jawa Barat. Ya, dari sekian banyak tempat pengiriman layang-layang dibuat para perajin di kawasan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, ternyata Gang Serai Kota Bandung ini menjadi salah satunya. Katanya Gang Serai ini di Kota Bandung menjadi sentra dari penjualan layang-layang. Sebetulnya bagaimana sejarah dan juga perkembangan bisnis layang-layang di Gang Serai ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Secara administratif, Gang Serai berada di kawasan Cibadak, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejarah mencatat eksistensi penjualan layang-layang di gang ini dimulai sejak 1970-an. Japar menjadi toko pertama penjualan layang-layang di Gang Serai. Pemiliknya adalah Bong King Liung atau Iking Benyamin. Berawal dari hobi, Iking Benyamin kemudian membuat layang-layang untuk dijual. Saat ini, toko ini dikelola oleh generasi kedua. Pada awalnya, toko ini hanya menjual 30 buah layang-layang pada tahun 70-an dalam satu musim. Kini ada ratusan ribu layang-layang tersedia dalam satu musim karena tingginya permintaan. Hampir sebagian besar layang-layang di sini didapatkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang, Jawa Barat. Ada lebih dari 10 jenis layangan yang dijual dengan harga mulai dari Rp600 hingga Rp2.000 setiap lembar, tergantung jenis dan ukuran serta kualitas layang-layang. Kalau misalnya itu kan kembali lagi ke kesukaan si penerbangnya. Kita sukanya yang misalnya yang lembek, agak lembek, atau yang keras. Nah, ya itu kualitasnya di situ. Misalnya yang keras juga ada yang bagus, yang lembek juga ada yang bagus. Jadi kita mesti tahu gitu, pelanggan sukanya yang seperti apa. Saat ini di Gang Serai yang berada di kawasan Cibadak, Kota Bandung, terdapat sekitar 6 pedagang layang-layang. Hampir setiap hari Gang Serai tak sepi pelanggan. Sekitar 100-150 lembar layangan dibeli oleh satu orang konsumen. Kebanyakan layangan yang dibeli di sini untuk dijual kembali. Kadang dijual, kadang dimainin. Iya. Banyak. Ya orang yang di sana. Iya. Daerah mana sih dijual? Di Babakan Sawah. Iya. Anak-anak tuh banyak yang minta. Banyak. Dijual berapa lagi di sana biasanya? Kadang 1.500, kadang yang ada 2.000. Dimainin sendiri kadang. Iya. Tapi banyak yang mau ya? Iya banyak. Pertama tahu dari Google sih, dari Google, terus pas di sini sama dibandingin sama toko-toko lain lebih murah, lebih bagus juga kualitasnya. Nah biasanya tuh beli dengan jumlah banyak seperti ini untuk apa Kang? Dijual atau konsumsi Jumlah sendiri? banyak, setengah kadang dikonsumsi sendiri, kadang buat dijual sama adik. Banyak di sana yang minat? Minat banyak, soalnya lagi musim juga kan, jadi anak-anak kecil pada suka main. Meski zaman terus berubah dengan perkembangan teknologi, nyatanya permainan layang-layang masih diminati oleh anak-anak hingga saat ini. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak di desa Singajaya, Kabupaten Bandung Barat. Hampir setiap sore mereka bermain layang-layang. Benang dan gelasan menjadi alat bantu lainnya untuk menerbangkan layang-layang. Saya juga mau mencoba menerbangkan. Bermain layang-layang mengajak saya bernostalgia ke masa lalu. Ya, bermain layang-layang seperti ini mengingatkan saya pada tahun 2003 atau 2004 ketika terakhir kali kalau tidak salah saya bermain layang-layang. Vibes-nya masih sama, masih seru. Yang perlu dilakukan di sini adalah soal kreativitas begitu ya, menaikkan layang-layang. Dan saya ternyata masih banyak ini orang-orang yang kemudian bermain layang-layang terutama di daerah-daerah di kawasan Bandung Raya ini. Masih seru ya. Saya lanjutkan dulu ini. Waduh, agak susah nih, anginnya tidak terlalu kencang sebetulnya. Bagi sebagian pemainnya, bermain layangan tidak hanya sekedar menerbangkannya di angkasa, tapi juga sebagai bentuk adu ketangkasan dalam memainkannya. Hal ini menjadi hal yang mengasihkan. Wah, seru aja. Biasanya saya ngadulang layangan sepulang habis sekolah. Nah, kalau ada yang diadu kan berarti ada yang kalah itu ya? Ya, Biasa di Moro moro ya. Ngejar layangan yang putus kemana tuh? ke sawah. Seru ya? Seru. Suka karena mengasah ketangkasan. Terus gimana? Susah nggak main layangan? Mudah, Kalau apa? Kalau anginnya nggak ada gimana? susah Jadi gimana? Mainnya pas apa tuh? pas ada angin. Karena bisa ngadu gitu, main layangan teh rame gitu.
Ngadu apa tuh maksudnya? Ya ngadu layangan. Gimana caranya tuh? Ya kalau ada layangan ya sahabat itu. Sahabat pakai Ya apa? pakai layangan. Kan ada benangannya tuh. Iya. Meski menyenangkan, bermain layangan tidak bisa dilakukan sepanjang waktu. Memainkan permainan ini biasanya hanya bisa dilakukan pada bulan Mei hingga September ketika musim kemarau. Kiki Haryadi, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.